Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Teknik. Dian Teknik, kalau channel YouTube saya di Dian Teknik Channel. Ini saya kali ini akan mengulas tentang strum ikan ya. Sebenarnya sih profesi saya itu sebagai teknisi AC ya. Teknisi AC, maintenance AC lah intinya. Semua pendingin dari kulkas, showcase, freezer, AC, dan repair-repairnya pun setiap hari saya repair. Cuman saya belum sempat untuk upload tentang video-video tentang keseharian saya. Kali ini saya akan mengulas tentang masalah strum ikan ya. Jadi kita akan bicara realnya aja lah, realnya aja, bukan rekayasa atau bohong, karena saya emang menggulat di dalam bidang pendingin, khususnya AC, kulkas, showcase, mesin cuci, dan lain-lain ya. Dan saya pun elektrikalnya pun bisa gitu. Jadi saya akan mengulas tentang strum ikan, karena dulu saya sebelum saya terjun di pendingin ini, saya itu sebagai pencari ikan ya, waktu saya di kampung ya. Berhubung saya sekarang di kota, dan alhamdulillah sih dari semua itu saya bisa beli rumah ya, walaupun nggak sebagus yang saya harapkan, tapi alhamdulillah sudah bersyukur lah, sudah mempunyai tempat tinggal sendiri gitu. Dan kali ini saya akan membahas tentang masalah strum ikan ya. Bagaimana kelanjutannya? Ayo kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan ulas ya tentang strum ikan. Nah, ini alhamdulillah ini strum ikan ini rakitan saya pribadi ya. Rakitan saya pribadi, walaupun ya cuma sekedar iseng lah. Nanti akan saya kupas keseluruhan di season berikutnya ya. Ini saya akan memberitahu tentang berapa ukurannya sih yang pas, yang stabil, dan yang gampang untuk pemasangan atau pembuatan masalah platina atau yang lain. Kalau untuk bagi saya sih, kalau platina Widi ya itu kurang bagus lah dibandingkan dengan platina asli. Contoh nih, saya pun sebelumnya udah menggunakan platina Widi. Nah, ini platina Widi nih, hasil lasan sendiri. Nah, ini untuk ini nih bagian negatifnya. Ini platina Widi juga pengelasan sendiri ya. Dan kali ini saya pun kemarin order ya, sempat order sekaligus 5 platina ya. 5 platina tuh. Nah, ini platina untuk Shinso 3 platina. Nah, Shinso 3 platina. Ini yang dari produk Steinhill Jerman ya, Steinhill Jerman. Ini cukup murah sih harganya, cukup murah lah. Nah, bentuknya seperti ini. Ini belum saya rakit. Kalau yang ini saya sih kemarin sebenarnya pesennya ini yang untuk Vespa ya, yang untuk Vespa, yang mereknya itu untuk motor gede lah, intinya motor gede yang mereknya itu Kawasaki apa ya, saya lupa dah. Ini yang udah saya rakit, masih original. Rata-rata saya merakit masih originalan, cuma saya lepas dari dudukannya ini. Nah, ini yang udah saya rakit keseluruhan, jadi nempel di bodi. Jadi gampang sebenarnya ya pemasangannya, ini pembuatannya. Ini tinggal di grinder dikit ya ujungnya nih. Nah, di grinder barusan tadi itu saya grinder. Tinggal di grinder sedikit, habis itu kita tekuk aja. Nah, udah jadilah seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Dan ini saya pun akan bicara tentang realnya aja ya, karena inilah rakitan ini untuk gulungannya ini tipe PS. Dan untuk dalamannya ini jadi menggunakan kawat tembaga itu 1,5 ya.
1,5 itu 4 sak untuk aki segini lah, aki motor beat, motor bebek itu. Untuk 1,5 mm itu 4 lilit, bisa 3 lebih irit. Dan untuk kawat yang ini 0, kayaknya sih 0,7 ini ya, kecil sih 0,7. Ini kisaran 10 lilit, 9 lilit nyampe 10 lilit. Nah, ini yang 8 lilitnya, ini yang 10 lilitnya. Dan kita akan bicara tentang hasilnya. Kalau untuk hasilnya sih saya udah mencoba beberapa kali ya. Untuk hasilnya sih ya memuaskan lah, hampir nggak ada yang lolos lah. Untuk kedalaman pun oke, untuk yang biasa, maksudnya bukan kedalaman pun bisa gitu loh, lebih mudah. Untuk suara sih kecil sih, nggak terlalu. Nah itu kita untuk ini aki segini ya, ini alhamdulillah sih kuat sih untuk 5-6 jam itu masih mampu lah. Nah, ini kita akan real pengetesan tentang ampere ya, karena saya emang elektrikal bagian pendingin, jadi saya mempunyai tang ampere. Nah, sebenarnya saya pendingin, teknisi AC, ini alatnya semua. Nah ini masih dalam rumah karena saya lagi off kerja ya. Ini akan saya buktikan berapa sih ampere yang sebenarnya, bukan omong kosong katanya bolam pijar itu 50 watt 50 watt apa segala macam. Itu bullshit kata saya, omong kosong. Kita buktikan nyatanya aja. Ini pun itu bolam itu gede loh, itu 70 watt, itu 70-80 watt itu. Untuk mereknya pun Shin-Yokyu ya, Shin-Yokyu itu pun real 60 watt, itu 60 watt real, bukan lampu pijar 50 watt. Itu bullshit kata saya, omong kosong, pembohong ya, gitu aja bahasanya lah. Real aja lah kalau saya bicara, bukan ini itu. Kalau emang toh itu 50 watt, pembuktiannya gimana, logikanya gimana? Bolam sekecil itu 50 watt, itu omong kosong itu loh, omong kosong. Nah kita makanya kita akan bicara tentang realnya nih, pembuktiannya. Ini ampernya dari aki ini, karena inverter ya, bisa disebut inverter, perubahan arus dari DC menjadi AC. Nah ini kita bicara tembus 4 ampere lebih, 4 ampere setengah ya, maksimal 4 ampere setengah ya, itu 4 ampere setengah. Nah, kita buktikan di sini satu. Ini yang kedua, kita buktikan di sini juga bisa. Kata siapa nggak bisa? Kita bisa. Kita bicara realnya aja. Nah, 4 ampere ya, sama sih 4 ampere. Dan kita pengetesan untuk kita akan pengetesan lagi untuk arus keluar. Nah, arus keluar dari mana sih? Dari sini nih. Ini kan dari ini kabel hijau ini dari seser. Kita seser dari seser. Nah, kita dari seser. Ini posisi off. Ya, posisi off. Nggak bakalan, paling keluar kecil karena belum ada sistem penyambungan. Kita akan ujinya itu melalui lampu. Apakah lampu ini bisa nyala? Aku akan uji lewat lampu. Nah, ini kayak lewat lampu. Nah, ini real 60 watt itu dengan kapasitas baterai segitu lah. Nah, ini ampernya, ini ampere keluar real aja lah, 6 ampere ya, 6 ampere, anggap aja 6 ampere, 0,6 setengah ampere lah, berarti 100 lebih, 220 bagi 2 itu 110, kisaran 130-an lah, 130-an.
130 watt itu untuk AC-nya ya. Itu untuk AC, itu supply dari seser. Kalau untuk supply dari jack colok atau saklar, nah contohnya ini jack colok atau saklar, kita akan buktikan dari sini nih. Saklar ini kan saklar untuk ininya, pengeluarannya ya kan. Ini untuk pengeluarannya. Ini yang masuk ke belakang nih, yang biru, warna biru. Nah, yang masuk ke belakang warna biru. Yang masuk ke belakang warna biru. Nah, itu 3 ampere lebih, Bang. 3 ampere lebih. Kalau kita akan sambungkan ke lampu, kita akan sambungkan ke lampu, tuh lampu hidup. Ini pun masih 3 ampere ya. 3 ampere itu udah gede loh. Berarti 3 ampere 220 kali 3. Hitung aja lah. Ya, 3 ampere. Itu 3 ampere. Kalau untuk taruhlah lampu, apakah bisa untuk ini supply arus ini untuk ke batang atau daun yang, kalau yang kering nggak bakalan bisa ya, karena nggak ada kadar air. Ini untuk batang lumayan cukup gede nih. Ini contoh nih, biar nggak penasaran nih batangnya seberapa gedenya. Ini kirain saya ngebohongin kalian. Nih, 60 watt ya, 60 watt tuh 60 watt kan, 60 watt. Jadi saya rel aja lah. Nah, ini untuk batang ya. Kita bicara soal batang ini ya, apakah mampu atau enggak. Ini batangnya cukup gede loh, tuh gede. Nanti akan uji dengan tulangnya. Ini tulangnya juga akan saya uji dengan tulangnya. Jadi sekarang batang, ini batang daun, entah nanti akan tulang. Kita akan coba ya bagaimana hasilnya. Jadi bukan omong kosong atau bohong-bohongan, sistem pembohongan, enggak. Di sini saya real aja. Tuh, real aja itu. Ini untuk batang ini aja nih. Bahkan tuh dari Jawa aja tuh masih merepet ya, merepet lah. Itu yang pertama. Sekarang kita akan uji dengan tulangannya ya. Tulangannya, apa sanggup dengan tulangannya? Tulangan ini ya tergolong ya keras nih sih, keras tuh tulangannya. Uji dengan tulangannya. Dengan tulangannya ini apakah mampu atau tidak ya. Jadi kita akan uji juga. Masih mampu tuh. Masih mampu. Kita masih mampu ya. Karena apa? Logikanya gini ya, Bang. Abang semualah, kalau yang sempat mampir ke channel YouTube saya ini, mudah-mudahan sih bisa, saya akan berusaha untuk upload yang lainnya lah. Mungkin nanti akan AC juga, mesin cuci, kulkas, cara perbaikannya, kerusakan dan lain-lain, cara repairnya dan lain-lain. Untuk saat ini saya akan membahas ini. Jadi logikanya gini, kalau dari ampere aja udah tembus 3 ampere, itu logikanya udah listrik dalam bentuk listrik itu 3 ampere itu udah 660 ya, 660 daya, sama aja 600 daya 660 ya. Kalau di sini ini supply dari, untuk supply dari ini apa, platina bisa nyentuh 4. Nah,
4 lebih, 4,5. Jadi logikanya itu 4,5 itu bisa nyentuh 4,5. Berarti kalau seumpama dihasilkan dalam bentuk gaya tuh 38, bisa maksimal 38 ya, 39, 4 lah, digampang 4, berarti udah 880 tuh, 880 untuk suplai arus aki segini. Jadi yang terpenting bukanlah masalah yang lain-lain atau mungkin pakai kondensor atau kapasitor atau yang lain. Itu nggak terlalu bermasalah. Terserah kalian mau kapasitor kayak mau kondensor kayak, itu nggak berpengaruh. Ada pengaruhnya pun lebih sedikit. Intinya itu ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Untuk mendapatkan arus yang stabil, pakailah kondensor. Untuk meninggikan arus, pakailah kapasitor gitu. Karena itu dorongan, dia itu gentakan awal, sama aja dengan kipas angin. Tanpa kapasitor nggak muter ya, karena apa? Dia sama aja startingnya gitu. Tapi kalau kondensor, dia penyeimbang, penyetabil gitu loh, penyeimbang, penyetabil. Jadi yang terpenting ya bukan masalah mungkin platinanya jelek apa, enggak. Itu ngaruh, bener ngaruh, emang ngaruh. Cuman di sini nggak terlalu dominan. Tapi kalau bisa janganlah pakai WD. Saya pun udah coba beberapa kali, dan di tas itu baja WD itu, dan hasilnya itu menurut saya sih kurang stabil ya. Untuk pengapiannya itu kurang stabil. Emang sih kalau platina boros, kadang nyeplik, kadang pecah atau yang lainnya. Tapi kestabilannya yang kita cari. Karena apa? Kalau suaranya stabil, suara stabil seperti ini, nah suara stabil itu akan menghasilkan arus listrik yang stabil pula gitu loh. Jadi yang terpenting kalian itu bukan masalah rangkaiannya seperti apa, ini itu, didominasi keseluruhan ini, kinerja sistem ini ya inilah faktor gulungan. Kalau pengen kalian tahu, makanya di saat menggulung, ngelilit, bikin gulungan itu diperhitungkan itu matang-matang. Satu yang berhitungkan apa? Panjang keren, lebar kerennya, nah, terus ketebalan tuh di situ. Nanti akan saya ulas di session berikutnya ya. Yang terpenting ini. Dan satu lagi saya bilang, gulungan lilitan awal, intinya primer. Ini kan tipe PS, saya pun punya primeran, nanti akan saya ulas lagi session berikutnya lagi. Tipe PS ini, jadi di saat primerannya yang di dalam lilitan yang besar itu primeran, itu yang suplai arusnya, itu kalau bisa serapet mungkin, sekencang mungkin. Nah di situ rapat, kencang primernya. Kalau sekunder bolehlah agak renggang-renggang dikit ataupun agak kendor dikit, tapi jangan terlalu kendor banget. Maksudnya kalau bisa sekencang semua, tapi jangan terlalu kendor banget. Kalau seumpama nih kalian ngelilit atau ini, jangan terlalu kendor ya, stabil lah, ada kekencangannya itu stabil.
Tapi seumpama ada renggang ini, kalau sekundernya itu nggak berpengaruh. Gede kecilnya api nggak berpengaruh menurut saya ya, karena saya udah membuktikan. Mungkin ya dulu saya itu pembikin setrum ikan itu udah, teman-teman saya itu yang masih di kampung itu masih banyak banget. Dan saya pun dulu yang bikinin mereka. Bahkan saya dulu sering lilit gulung buat mereka. Ada yang permintaannya nyampe gulungannya tipe primeran itu nyampe 2,5 kilo pakai kawat 1,8. Nah, segitu itu jangankan manusia, buaya pun bisa kaku tuh. Dan keuntungannya tipe primer nih saya bahas lagi ya, nanti akan saya bahas ulang di season berikutnya tipe primer ini ya, karena ini PS ya. Tipe primer ada keuntungannya, ada kerugiannya. Sama PS pun ada keuntungannya, kerugiannya. Tipe PS itu di saat kedalaman ikan itu gak bakalan mau ngangkat naik gitu loh, naik ke atas itu gak bakalan mau. Dia paling langsung kejang, tenggelam. Beda sama tipe primeran. Karena saya dulu paling resep itu tipe primer ya, primeran di kampung. Karena kedalaman itu rata-rata sedada, seleher, sering buat nyelam gitu. Intinya nyari ikan sambil nyelam lah. Tenggelam, ini gulungannya pun tenggelam. Bahkan saya pun sirlak tuh, disirlak. Buat apa? Supaya nggak ada arus bocor. Emang sih kalau bisa makanya sekali ngelilit langsung jadi, ya itu saran dari saya. Nah disitulah. Kalau tipe PS dia itu, makanya saya bahas itu di situ. Dia kedalaman pasti tenggelam ikannya, nggak bakalan mau naik. Sehebat apapun bikin lah, karena saya udah bikin PSS primer, PS, PSSS, semi PS, udah bikin semua. Saya udah nyoba semua, udah bikinin orang juga. Nah disitulah emang untuk di ikan ya paling jago. Nyari belut paling gampang, ya kan tuh. Karena apa? Daya kejutnya lebih tinggi. PS daya kejutnya lebih tinggi, arusnya pun lebih besar, tapi lebih kecil ampernya. Makanya saya bilang kalau masalah dayanya tinggi. Karena apa? Logikanya kawatnya kawat kecil, kawat gedenya 1,5 itu sedikit, 4 lilit lah tuh, 3 lilit lah, makanya nggak mau naik. Beda dengan primeran. Primeran itu untuk kedalaman ikan pun naik. Yang masih di dalam lendut pun dia mau naik ke atas. Kenapa? Karena rata-rata primeran itu menggunakan kawat besar 1,3, 1,4, 1,5, dan lilitannya di kisaran 8, 6 tuh. Tergantung menyesuaikan untuk mau arus berapa ya, 24 volt atau 12 volt. Kalau saya sih paling resep itu yang kecil-kecil lah. Intinya kecil-kecil, aki yang kecil aja, tapi irit, tapi bagus, itu aja. Karena nggak berat, sama-sama dapat ikan, dapat belut, gitu loh. Makanya kalau primeran keuntungannya di situ, ampere besar, makanya daya kejutnya untuk ikan itu lebih stabil, nggak langsung ibarat orang kesetrum itu sama aja daya 220 itu ngelempar, itu loh. Kalau untuk PS atau PSS itu ibarat di setrum listrik itu daya 3 pas, sekali kesetrum kesedot mati gitu, tewas kan gitu, tanpa ada ngelempar. Sama aja kalau primeran diibaratkan daya 220, kalau PS, PSS ya diibaratkan daya 3 pas, 380.
gitu loh. Makanya saya di sini real aja, lampu 60 watt, real 60 watt. Ini batang bisa untuk ini kecil segini doang nih. Kalau kalian tahu ini amplas yang beli di toko material, malah panjangan amplasnya tuh, panjangan amplasnya jauh, ya kan, lebih panjang amplasnya jauh. Itu amplas yang beli di toko nih, amplas tokoan yang panjangnya semeteran tuh, kalau beli bisa semeter, setengah meter ya gitu. Kalau bisa sih rapi, lilitan rapi, stabil, rapi, rata kayak gitu. Kalau saya sih seneng saya pentokin, nggak saya sisain. Ini kan mentok nih, tanpa ada sisa nih. Ini pun belakang sama, mentok juga nih, pentokan semua, nggak ada sisa. Nah di situ, karena apa? Kalau seumpama kalian mau kalau tipe kayak gini ya, kalau kayak gini ini gampang bang. Kalau seumpama kalau sistemnya kayak gini, ini mau digedein mau dikencengin itu gampang. Kalau originalan tinggal dikencengin aja, kencengin dikit dia akan lebih irit lagi, lebih irit lagi, tambah dikencengin lagi, tambah irit lagi bang. Tapi ya itu ampernya pun akan turun gitu loh, ampernya pun akan turun, lebih turun tuh ya kan. 3 ampere tadi bisa nyentuh 4 lebih, 4 ampere lebih. Tapi di bolam lampu nyala kata siapa nggak nyala, pasti nyala bang. Di bolam lampu nyala, di ini pun pasti akan nyala. Itu di bolam lampu. Nyala tetap nyala. Ini masih apa, masih tembus, masih tembus tuh. Sama aja sebenarnya, itu sama aja, nggak ada ngaruhnya. Cuman perbedaannya kalau semakin diiritin, kalau untuk kedalaman kadang itu nggak nyentuh itu loh. Nah jadi di situ ya. Jadi untuk setrum itu ya begitu. Jadi jangan cuma itu katanya yang bolam pijar itu 50 watt. Itu kata saya bullshit. Dulu emang saya makain kayak gitu, 50 watt. Kapasitas 50 watt. Tapi kalau emang real 50 watt ya kalian pakailah yang bolam lampu 50 watt gitu. Mau pijar mau bukan itu sama aja. Sama aja. Yang kalau mau realnya ya inilah, bisa ngeluarin daya berapa ampere gitu loh. Nah ini kan 3 ampere, 3 lebih ya kan. Stabilnya di 293 lah, 3 ampere, 293 29 naik turun dia. Nah gitu, jadi kayak gitu real aja. Jadi bukan omong kosong atau bohong ya. Disitulah bila mana ada cukup sekian ya, bila mana ada kesalahan atau kekurangan atau tutur kata yang kurang sopan atau yang kalian merasa diintimidasi atau merasa dirugikan ya, kiranya itu ya saya mohon maaf, karena saya bicara di sini itu bicara real, bukan rekayasa, bukan omong kosong ya. Jadi seperti itulah.
Terima kasih, cukup sekian. Salam dari saya, dari Dian Teknik Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.